Ya, halo semuanya, pada kesempatan hari ini kita berada di lahan yang akan kita tanami cabai nantinya di musim kemarau. Ini kita sementara proses pengolahan lahan ini yang berada di pinggiran jalan desa, dan ini berada di dekat rumah saya. Dan ini 1 minggu yang lalu itu kita taburi menggunakan pupuk kandang, kita menggunakan kohe kambing. Terus kurang lebih 5 hari yang lalu itu kita semprot menggunakan bakteri dekomposer. Kita menggunakan E4 dalam bentuk proses fermentasi ataupun proses pengolahan proses pengomposan di lahan. Jadi ini kemarin 1 minggu yang lalu itu kita tabur pupuk kandang, kita menggunakan kohe kambing. Terus 5 hari yang lalu kita semprot menggunakan bakteri dekomposer, bakteri E4. Kita menggunakan E4 itu kita semprot pada kohe kambing yang sudah kita tabur, lalu kita tutupi tanah tipis-tipis. Itulah bentuk pengomposan di lahan atau proses fermentasi pupuk kandang di lahan. Dan hari ini kita lanjutkan penaburan kapur, penaburan dolomit seperti ini. Ini yang sudah kita selesaikan, sudah 3 bedengan. Dan untuk kapur pertanian yang saya gunakan itu mereknya saya menggunakan ADB. Ini produksi dari Maros, Kabupaten Maros. Daya mana untuk dolomit itu ataupun kapur itu dia kandungan unsur haranya cuma 2, yang paling besar adalah kalsium dengan magnesium. Jadi untuk kandungan dolomit ataupun kapur pertanian itu kandungannya cuma 2, yang terbesar adalah kalsium dengan magnesium. Baik itu menggunakan dolomit, kaptan ataupun kapur pertanian ataupun kapur tani, yang pastinya itu kurang lebih cuma mengandung kalsium dengan magnesium. Dan untuk manfaat penting kita melakukan penaburan dolomit itu cuma dua manfaat pentingnya. Yang pertama, kapur pertanian ataupun kapur dolomit itu adalah sejenis pupuk dasaran. Karena kandungannya adalah kalsium dan magnesium, itu adalah unsur hara makro sekunder. Agar nantinya tanaman cabai kita nantinya setelah kita tanam itu terpenuhi kebutuhan magnesium dan terpenuhi kebutuhan kalsiumnya. Karena kapur itu kandungannya unsur hara, magnesium dengan kalsium. Itu yang pertama, sebagai pupuk dasaran yang kandungannya adalah unsur hara makro sekunder. Terus yang kedua, karena kalsium dan magnesium yang terkandung pada kapur dolomit itu adalah golongan alkalis, yang mana golongan alkalis itu adalah golongan yang ber-pH tinggi ataupun ber-pH basah. Dengan penaburan kapur dolomit ataupun kapur pertanian itu bisa meningkatkan ataupun bisa menurunkan tingkat kemasaman tanah. Jadi kalau misalkan kita melakukan ataupun akan menanam cabai pada lahan basah ataupun lahan sawah, yang sering tergenangi air itu tingkat keasamannya tinggi atau pH-nya rendah, sangat rendah. Jadi dia bersifat masam. Dengan penaburan kapur dolomit itu bisa menurunkan tingkat keasaman, makanya pH-nya naik. Jadi dia menurunkan tingkat keasaman tanahnya, makanya pH-nya naik. Misalkan pH-nya tadi yang rendah, misalkan di angka 3, di angka 4 itu bisa naik menjadi netral. Dengan kondisi pH tanah netral itu pertumbuhan tanaman cabai kita nantinya itu lebih bagus dan lebih optimal. Karena kalau misalkan kita menanam cabai ataupun membudidayakan tanaman apapun itu, khususnya tanaman hortikultura, itu dia tidak suka kondisi tanah yang bersifat masam. Makanya kita perlu melakukan penaburan dolomit. Bukan wajib tetapi perlu. Itu perlu kawan-kawan garis bawahi. Dan untuk kebutuhan kapur pertanian yang kita gunakan itu tergantung dari kondisi lahan kita. Kalau saya pribadi biasanya itu untuk kebetulan lahan saya adalah lahan kering ataupun lahan kebun, itu biasanya untuk 1000-an pohon itu saya menggunakan 1 sak untuk 1000-an pohon. Untuk 1000-an pohon itu biasanya saya gunakan 1 sampai 2 sak, 2 karung. Jadi mulai 50 sampai 100 kilo untuk 1000-an pohon. Kebetulan ini lahan kita ini kurang lebih ya palingan 400 pohon, itu kita cukup gunakan kurang lebih 1 karung atau kurang lebih 50 kilo. Dan untuk kebutuhan itu lebih banyak kalau misalkan kita menanam cabai ataupun akan menanam di lahan basah ataupun sejenis lahan sawah. Karena lahan sawah itu dia tingkat keasamannya lebih tinggi, pH tanahnya lebih rendah, makanya dibutuhkan kapur ataupun dibutuhkan dolomit yang lebih banyak dibanding kita melakukan budidaya tanaman cabai misalkan lahan kebun ataupun lahan kering. Yang pastinya untuk penaburan dolomit itu perlu kita tambahkan pada saat pada saat pengolahan lahan, bukan wajib hukumnya tetapi perlu.
Apalagi kalau misalkan lahan kita adalah lahan sawah yang baru pertama kali diolah, itu bisa dikatakan wajib hukumnya kalau lahan kita adalah lahan sawah. Tetapi kalau lahan kita adalah lahan kebun, itu perlu, bukan wajib tetapi perlu. Jadi itulah beberapa hal pentingnya penaburan dolomit saat kita melakukan pengolahan lahan. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.